Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Bupati TTS copot KTU RSUD Soe. Tim GISA 3T berhasil cetak 941 dokumen Adminduk. Proyek Jalan Mandek warga Kelukan Dubu. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Brian Leolede. Dan saya Dian Lenggu, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Bupati Timor Tengah Selatan copot KTU Rumah Sakit Umum Daerah Soe dari jabatannya karena diketahui sebagai biang kerok atau provokator bagi para dokter. Kepada TVRI, Egu Sempieter Tahun, Bupati Timor Tengah Selatan menegaskan pihaknya terpaksa mencopot jabatan Kepala Tata Usaha dari Richard Sareng secara paksa pada Kamis 14 September 2023 sekira pukul 8 WITA malam lalu. Pasalnya 2 hari sebelum terjadi aksi demo para dokter, justru KTU dan para dokter menemuinya di rumah jabatan untuk membicarakan masalah tunjangan para dokter termasuk para pegawai negeri yang ada di rumah sakit. Saat itu telah ada kesepakatan bersama teman-teman di bagian hukum bahwa hak para dokter akan dibayarkan setelah ada konsultasi aktif pemerintah daerah dengan BPK Republik Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur. Konsultasi tersebut sementara berjalan, namun tiba-tiba KTU yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah justru memprovokasi para dokter untuk melakukan aksi protes. Tidak saja itu, setelah ada pemasangan spanduk, pihaknya pemerintah Satpol PP untuk menurunkan spanduk aksi demo. Tapi justru KTU Richard Sareng yang melawan dan beradu mulut dengan Satpol PP. Selanjutnya pihaknya meminta para asisten 1-3 ke RSUD untuk membantu memediasi persoalan yang terjadi. Namun justru KTU juga yang mengajukan protes. 3 hal mendasar ini yang menjadi alasan pihaknya sebagai bupati untuk mencopot paksa Richard Sareng dari jabatannya sebagai KTU di Rumah Sakit Umum Daerah Soe karena baginya KTU sebagai perpanjangan tangan pemerintah tidak mampu menuntaskan persoalan yang terjadi pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Mau protes bisa taruh spanduk di luar kayak atau mau taruh di mana kayak terserah, tetapi tidak boleh di fasilitas umum. Nah itu yang kita sesalkan. Manajemen rumah sakit dalam hal ini direktur lapor ke saya bahwa sudah ada spanduk ini kirim dengan foto. Saya minta untuk ditertibkan, segera dicopot atau dicabut dari rumah sakit. Nah ternyata Pak KTU saya suruh Pol PP ke sana, Pak KTU larang, malah mau ribut dengan Pol PP. Nah, ini yang saya sangat sesalkan karena dia mewakili kita pemerintah daerah, memanage semua di situ. Bupati Egu Sempieter Tahun menambahkan bahwa terhitung Senin 18 September 2023, 19 dokter ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Soe akan menjalani BAP oleh penyidik pegawai negeri sipil yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Seperius Edison Sipa sebagai ketua tim pemeriksa. Termasuk KTU Richard Sareng juga akan menjalani BAP. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, hanya dalam 2 hari tim Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau GISA 3T dari Dirjen Dukcapil berhasil mencetak 941 dokumen administrasi kependudukan atau Adminduk bagi masyarakat Kecamatan Amphoang Utara. Secara kolaboratif,
Tim Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau GISA 3T bersama Dispenduk Capil Kabupaten Kupang dan Dinkes Dukcapil NTT melakukan pelayanan dokumen Adminduk selama 6 hari di Desa Fatunaus, Kecamatan Amfuang Utara. Pelayanan yang bertajuk Layanan Adminduk Jemput Bola Daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal ini menyasar ribuan masyarakat Kecamatan Amfuang Utara. Pelayanan ini dimulai sejak 11 sampai 16 September 2023. Pantauan TVRI NTT memasuki hari kedua pelayanan ini telah berhasil cetak 941 dokumen administrasi kependudukan atau Adminduk bagi masyarakat Kecamatan Amfuang Utara. Dalam layanan ini, tim Ditjen Dukcapil melengkapi diri dengan 1 set mobile enrollment KTPL, printer KTPL, 1 set ribbon film, perangkat komunikasi internet M2M, serta 3 outer atau 6.000 keping belangko KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Julius Taklal, pada kesempatan ini mengapresiasi tim GISA 3T yang telah turun langsung daerah 3T dari Kabupaten Kupang seperti Kecamatan Amfuang Utara. Karena setiap warga negara Indonesia di belahan bumi manapun wajib mendapat pelayanan Adminduk. Tidak terkecuali bagi mereka yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sehingga jika tim GISA 3T sendiri bisa mencetak 941 dokumen Adminduk, maka hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi. Jarak Kecamatan Amfuang Utara sekitar 174,6 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kupang dioelamasi yang menyediakan layanan Adminduk, tentunya membuat masyarakat sulit mengurus dokumen Adminduk. Tetapi sejauh ini, tim Laisma Nekat Dispenduk Capil sendiri telah melayani langsung hampir 50 desa, sehingga melalui layanan Adminduk daerah 3T ini berkolaborasi dengan tim GISA 3T semakin memberikan kepastian bagi masyarakat untuk memiliki dokumen Adminduk. Diharapkan selama 6 hari pelayanan GISA 3T, dokumen Adminduk ini bisa menjawab pergumulan masyarakat yang tinggal di daerah 3T. Faktor infrastruktur sehingga kemudian menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan publik, sehingga kemudian menjadi alasan utama bagi kami untuk mendekatkan pelayanan dengan slogan menjangkau mereka yang belum terlayani dan melayani mereka yang belum terjangkau. Karena itu kami Dukcapil hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan kita proses di tempat dan kita serahkan di tempat. Adapun dalam pelayanan dokumen Adminduk selama 6 hari di Desa Fatunaus ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat dari Desa Kolabe, Desa Afwan, serta 1 kelurahan, yakni Naikliu, Kecamatan Amfuang Utara. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, musim kemarau yang terjadi saat ini, Bulog Cabang Bajawa memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat tetap ada sampai dengan akhir tahun. Hal ini dipastikan karena jadwal pengiriman beras dari Surabaya tetap berjalan normal sesuai rencana. Dan masyarakat bisa mengakses beras dengan harga terjangkau walau di tengah musim kemarau. Musim kemarau saat ini mulai terasa di Kabupaten Ngada dengan adanya kekeringan lahan di beberapa tempat serta disertai tiupan angin kencang. Musim kemarau sangat berdampak terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Pihak Bulog Cabang Bajawa memastikan bahwa stok beras di gudang masih tersedia dengan cukup sampai dengan akhir tahun. Saat ini beras yang disuplai dari Surabaya di gudang Bulog Bajawa berjumlah 876 ton dan yang masih dalam perjalanan menuju Kabupaten Ngada sebanyak 1.100 ton yang akan masuk ke gudang Bulog. Kepala Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan Obije, menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu cemas akan ketersediaan beras karena persediaan masih tercukupi. Bulog Bajawa terus melakukan program stabilitas pasokan dan harga pangan untuk menjaga harga beras tetap stabil bagi masyarakat. Untuk posisi stok kami, Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa, itu kami memiliki 3 gudang. Gudang di Faubata, Nageoga, dan Gudang Danga itu. Total persediaannya itu
saat ini ada 876 ton. Nah, itu persediaan yang sudah ada di gudang. Masih ada persediaan dalam perjalanan kami yang sudah sementara proses pengiriman itu ada 1.100 ton, Pak. Nah, jadi kalau ditotalkan sekitar 1.900 ton nanti stok kami, dan itu sebenarnya sudah cukup untuk kegiatan kita, penyaluran kita hingga akhir tahun nanti. Kami ada namanya program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), penugasan dari Badan Pangan Nasional itu. Berasnya beras CBP, beras medium, itu kami jualnya itu harga gudangnya itu 10.250. Nah, itu tujuan kami jual kepada mitra kami, kepada pengecer beras, dan namun ada ketentuannya, harga jual oleh mereka kepada konsumen akhir itu tidak boleh melebihi head yang sudah ditentukan. Harga eceran tertinggi yaitu 11.500. Bulog cabang Bajawa saat ini sudah tersedia beras untuk bantuan pangan dari pemerintah pusat bagi keluarga penerima manfaat tahap kedua sebanyak 23.206 kepala keluarga. Sedangkan 1.871 kepala keluarga masih menunggu kepastian data dari Badan Pangan Nasional untuk bisa dipastikan mendapatkan bantuan pangan tahap kedua. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, harga beras yang terus melambung beberapa hari terakhir ini membuat para pengusaha warung nasi mengeluh. Harga beras terus naik menembus angka 15 hingga 16 ribu rupiah per kilogram. Naiknya harga beras saat ini karena banyak petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim. Supatmi, pelaku usaha kecil warung nasi di Pasar Impres Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kepada TVRI menuturkan saat ini memang dirinya sangat kesulitan menjajakan jualannya akibat kenaikan harga beras yang sangat drastis. Meski demikian, ia tetap berusaha untuk menjajakan jualannya demi ekonomi keluarga. Kenaikan harga beras ini sudah berlangsung beberapa pekan terakhir. Akibatnya, banyak pengunjung yang umumnya para penjual sayur dari kampung di Pasar Impres Larantuka semakin berkurang. Ia mengaku terpaksa mengurangi porsi menu makan jualannya agar tidak merugi, sehingga disesuaikan dengan harga beras saat ini. Kenaikannya tinggi sekali beras nih. Sudah mulai hari apa tuh, hampir mau 2 minggu beras. Itu beras kenaikan seperti apa? Bisa harganya kisaran berapa Yang biasa harga 13 itu naiknya sekarang 16.000. Yang biasanya harga 12.000 sekarang naik 15.000. Siap. Aduh, kita susah soalnya anak-anak sini kan makannya maunya harga yang 5.000 toh. Kita mau kasih sedikit juga salah. Kalau tidak dikasih harga 5.000, kita punya tidak ada pendapatan di sini. Selain beras mengalami naik, apa lagi yang gula pasir. Itu dengan kisaran berapa, Mama? Sekarang mereka jual 17.000, biasa kan 15, 14. Gitu. Supatmi pun menuturkan saat ini kenaikan sembako di Pasar Impres Larantuka pada komoditas beras dan gula pasir. Sementara harga sembako lainnya masih stabil, bahkan ada yang mengalami penurunan seperti telur ayam ras. Sementara bumbu dapur dan aneka sayur mayur pun tidak mengalami kenaikan sebagai dampak ikutan dari kenaikan harga beras saat ini. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT melaporkan. Nah, pemirsa, penjualan daging babi potong di Pasar Impres Larantuka, Kabupaten Flores Timur naik. Harga daging babi di pasar ini dijual dengan harga Rp125.000 per kilogramnya, sebelumnya Rp80.000. Thomas, penjual daging babi, kepada TVRI menuturkan, sebelum wabah ASF melanda, harga daging babi di Kota Larantuka dijual dengan harga Rp80.000. Namun saat ini dengan kondisi wabah yang mulai menurun dan kondisi peternakan babi kembali berjalan normal, harga jual babi hidup per ekor pada kisaran 7 hingga 13 juta rupiah per ekor. Dengan kondisi penjualan babi hidup yang cukup tinggi, tentunya akan berdampak pada penjualan daging babi, sehingga pihaknya pun menaikkan hingga Rp125.000 per kilogramnya.
Dengan harga penjualan yang ada, dirinya pun mengakui lapaknya menjadi sepi pembeli. Apalagi saat ini pasokan ikan segar di pasar Impres Larantuka pun cukup tinggi, sehingga banyak pembeli terpaksa melirik ikan segar sebagai pilihan utama menu lauknya di akhir pekan. Posisi hari ini memang agak sepi, karena kita jual selama ini kan kita ikut situasi posisi kita lihat ikan tuh. Jadi ikan kalau lagi banjir pasti jualan kita punya juga agak sepi. Kadang-kadang tidak habis kita bawa pulang. Satunya juga masalah kenaikan harga beras juga. Itu yang buat kita pada sepi semua. Per ekor kakak ambil itu kira-kira harganya berapa? Ambil dengan 7 juta. 7 juta ya. Nah. Kalau habis semua ya dia rezeki dapat 500. Kalau tidak berarti kita untuk balik pokok. Nah, per minggu berapa kali potong? Sudah sekarang satu bulan saya satu kali karena tiap minggu satu orang lah. Kita bagi satu bulan itu dapat 1 kali giliran. Dengan kondisi sepi pembeli, Thomas pun mengakui ia hanya bisa meraup untung dan tidak seberapa. Intinya ia bisa mendapat berkat yang bisa digunakan dalam keluarga di tengah situasi kenaikan harga beras yang cukup tinggi saat ini. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, usai jeda berikut ini kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita lanjutkan informasi saudara. Para pelajar di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat melakukan protes terhadap tindakan kawin tangkap yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Para pelajar mengaku tindakan kawin paksa tersebut berdampak terhadap kekerasan mental dan korban mengalami pelecehan seksual. Sejumlah pelajar di Kabupaten Sumba Barat angkat bicara dengan tegas menolak perbuatan kawin tangkap yang dialami seorang anak remaja usia sekolah menengah atas di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pelajar dari SMA swasta Kristen Waikabubak kelas 10 ini menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kasus kawin tangkap baru-baru ini. Kepada TVRI, Ririn Aurel, kami mengungkapkan bahwa korban yang masih anak-anak tersebut telah mengalami kekerasan mental yang sangat mengganggu. Menurutnya, anak ini kemungkinan akan mengalami trauma jangka panjang karena kesehatan mentalnya telah terganggu. Selain itu, Ririn Aurel juga mengungkapkan bahwa apa yang dialami oleh korban termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Menurutnya, tindakan asusila ini terjadi ketika orang dewasa menangkap korban dan memaksakannya untuk kawin yang menurutnya sangat tidak dapat dibenarkan. Saya sendiri tidak setuju dengan kejadian yang terjadi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, yaitu terjadinya kejadian penangkapan atau kawin paksa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, yang pastinya itu membuat anak yang ditangkap atau anak di bawah umur tersebut mengalami yang namanya trauma atau kesehatan mentalnya itu terganggu, karena itu merupakan tindak asusila atau tidak dibenarkan, karena itu merupakan pelecehan, termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Karena itu bisa membuat mental health-nya itu menjadi rusak karena dia merasakan trauma yang pastinya mendalam. Sementara itu, menurut Johnson Rolando William Raja, tindakan kawin tangkap telah melanggar hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan kasih sayang dari orang terdekat. Menurutnya, video viral ini menunjukkan 3 jenis kekerasan yang dialami oleh korban, termasuk kekerasan fisik dan seksual. Dampaknya tidak hanya pada tubuh korban, tetapi juga pada kesehatan mentalnya. Johnson Rolando William Raja menegaskan bahwa korban kemungkinan akan mengalami kesulitan sosial di masa depan, korban kemungkinan akan murung dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah tantangan serius bagi korban yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.
Saya tidak setuju dengan terjadinya kawin paksa atau kawin tangkap yang terjadi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, di mana dampak yang terjadi yang pertama, anak tersebut mengalami kekerasan fisik, di mana kita lihat bersama dalam video anak itu diangkat secara paksa. Pasti anak tersebut merasakan kesakitan di area tubuhnya. Yang kedua, terjadinya kekerasan seksual, di mana laki-laki yang sudah mengalami yang namanya pubertas atau perempuan yang mengalami pubertas tidak boleh disentuh ini area tubuhnya, karena itu sudah termasuk dalam tindak pelecehan. Yang ketiga, yang paling parah dalam hal anak-anak seperti kita ini, kesehatan mental, di mana pasti kesehatan mental anak itu akan terganggu dan dia akan menjadi anak yang murung, tersendiri dan tidak mau bergaul. Dari Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen segera bangun 1 unit gedung sekolah dengan 3 ruang kelas baru atau RKB sebagai bentuk apresiasi perjuangan warga Semau Selatan dan prihatin terhadap siswa SMP Negeri 3 Semau Selatan yang masih menjalani proses belajar mengajar di SDN Amanamang Helong. SMP Negeri 3 Semau Selatan merupakan sekolah yang dibangun atas partisipasi masyarakat Semau Selatan bersama 3 pemerintah desa dan pemerintah kecamatan Semau Selatan. Sekolah ini baru dibuka kelas pertama dan proses belajar mengajar masih memanfaatkan gedung SDN Amanamang Helong, Desa Uitiuana, Kecamatan Semau Selatan. Saat ini, atas swadaya masyarakat bersama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sedang dipersiapkan gedung darurat SMP Negeri 3 Semau Selatan ini. Untuk itu, melihat partisipasi dan swadaya masyarakat serta prihatin dengan kondisi anak-anak SMP Negeri 3 Semau Selatan ini yang masih meminjam gedung SDN Amanamang Helong, maka pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen akan membangun 1 unit gedung sekolah. Saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung SMP Negeri 3 Semau Selatan dari swadaya masyarakat Semau Selatan ini, Bupati Kupang Korinus Masneno mengapresiasi perjuangan dan antusias masyarakat Kecamatan Semau Selatan yang sangat merindukan kehadiran SMP Negeri 3 Semau Selatan. Bahkan telah diputuskan gedung SMP Negeri 3 Semau Selatan tersebut segera dibangun dengan anggaran perubahan 2023, yakni melalui alokasi spesifik grant dana alokasi umum atau DAU, di mana melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang akan dimasukkan penganggaran pembangunan 1 unit gedung sekolah dengan 3 ruang kelas baru atau RKB dengan perencanaan total anggaran sebesar Rp727.500.000. Itu tadi sudah kita putuskan. Itu kita ada ya luncuran. Yang ada 3 paket yang tadi saya ambil keputusan untuk menyerahkan 1 paket di SMP yang baru tadi kita meletakkan batu pertama. Ternyata peletakan batu pertama itu untuk swadaya masyarakat. Jadi saya bilang sudah, letakkan habis batu pertama, nanti uangnya 727 dari DAK yang nanti diluncurkan pada akhir September untuk dipakai dibangun sekaligus 3 ruang kelas. Itu tadi sudah kita putuskan. Diharapkan gedung SMP Negeri 3 Semau Selatan ini segera dibangun agar para siswa bisa menikmati gedung sekolah yang layak. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita beralih ke Flores Timur, Saudara. Sejumlah warga di sekitar Jalan TK Anfrida, Kelurahan Sarotani Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, mengeluhkan kondisi jalan yang berstatus milik kabupaten ini sedang dalam tahapan perbaikan. Namun hampir sebulan terakhir ini aktivitas pekerjaan mulai mangkrak, sehingga mengakibatkan kepulan debu ketika dilintasi oleh kendaraan roda 4 atau lebih. Warga di seputaran ruas jalan ini mengeluh, pasalnya sudah hampir sebulan terakhir proses pengerjaan proyek peningkatan ruas jalan tersebut mandek dan belum ada tanda-tanda untuk diselesaikan oleh pihak rekanannya. Akibat kondisi pekerjaan yang belum dilanjutkan tersebut, debu-debu yang berasal dari base jalan tersebut cukup menyiksa warga sekitar dan para pengguna jalan. Rumah-rumah warga di pinggir jalan menjadi tempat menempelnya debu-debu yang bertebaran dari jalan tersebut. Padahal
Pengerjaan jalan yang berstatus Jalan Kabupaten Flores Timur yang dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2023 tersebut sudah dikerjakan sesuai kontrak per bulan Mei 2023 lalu. Namun, progres fisik pengerjaan ruas jalan ini belum juga tuntas. Warga setiap harinya terpaksa harus melakukan pekerjaan ekstra di rumah karena berkali-kali harus membersihkan debu-debu yang cukup mengganggu. Bahkan, ada juga yang terpaksa secara mandiri menyiram badan jalan depan rumahnya demi mengurangi potensi hamburan debu yang masuk ke rumahnya. Warga pun berharap agar pekerjaan ini segera diselesaikan sehingga persoalan debu tidak lagi menjadi masalah, sekaligus menekan potensi serangan penyakit bagi anak-anak di kawasan ini. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Sumba Barat Daya. Kepala Bandara Lede Kalumbang gelar jalan sehat dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tahun 2023. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan dan keselamatan di sektor perhubungan, khususnya dalam penerbangan. Dalam rangka menyongsong Hari Perhubungan Nasional tahun 2023, Kepala Bandara Lede Kalumbang di Tambolaka telah mengadakan sejumlah kegiatan yang penuh suasana kegembiraan dan kekeluargaan. Agus Priyatmono bersama Forkampinda Kabupaten Sumba Barat Daya memimpin kegiatan jalan sehat yang dimulai dari titik awal Bandara Lede Kalumbang dan melintasi jarak sejauh 3 km sebelum berakhir di bandara yang sama. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dandim 1629 Sumba Barat Daya, Letkol Zeni Novi Kurniawan, Wakapolres Sumba Barat Daya Kompol Ketut Mastina, serta anggota Brimob Batalion C Pelopor bersama dengan sejumlah masyarakat yang ikut meramaikan acara tersebut. Agus Priyatmono juga memberikan door prize kepada para peserta jalan sehat dengan sejumlah hadiah menarik, termasuk hadiah utama berupa sepeda khusus untuk olahraga. Kepala Bandara Agus Priyatmono kepada TVRI mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan dan keselamatan di sektor perhubungan, khususnya dalam penerbangan. Menurutnya, melalui kegiatan kampanye penerbangan, para penumpang perlu mengetahui pentingnya keamanan dalam penerbangan. Tema Hari Perhubungan Nasional tahun ini adalah melaju untuk transportasi maju. Dalam rangka kampanye keamanan, keselamatan, kesehatan, dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bersama-sama dengan stakeholder terkait, kita senam pagi bersama tadi pagi, dilanjutkan jalan santai sekitar 3,5 kilo, start dari Bandar Udara Lede Kalumbang, finish Bandar Udara Lede Kalumbang yang diikutin oleh Forkompimda dan stakeholder yang terkait. Dim 1629 Sumba Barat Daya, Letkol Zeni Novi Kurniawan menyampaikan harapannya agar sektor perhubungan nasional terus maju dan berkembang. Ia berharap Bandara Lede Kalumbang terus mengalami perubahan positif dari waktu ke waktu sehingga pelayanan publik di Bandara Lede Kalumbang semakin baik. Perhubungan nasional tahun 2023 semoga transportasi kita semakin maju ke depannya dan semakin lancar. Kemudian untuk Bandara Lede Kalumbang juga semakin baik dan semakin jaya. Wakapolres Sumba Barat Daya, Kompol Ketut Mastina, juga menyampaikan harapannya di Hari Perhubungan Nasional ini. Ia berharap bahwa harga tiket khusus ke Sumba Barat Daya akan semakin terjangkau. Saat ini harga tiket dinilainya sangat tinggi dan ia berharap agar harga tiket dapat kembali normal seperti sebelumnya. Dirgahayu Hari Perhubungan Nasional yang ke-78. Semoga Bandara Lede Kalumbang lebih maju, lebih besar, harga tiket turun. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, ratusan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Atapupu menjalani pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah yang digelar kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Atapupu. Kegiatan ini digelar dalam rangka semarak menyambut Hari Perhubungan Nasional tahun 2023.
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Atapupu melaksanakan bakti sosial dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional pada 17 September. Kegiatan baksos ini berupa pemeriksaan kesehatan, donor darah, serta pembagian sembako kepada ratusan tenaga kerja bongkar muat. Baksos juga melibatkan unsur TNI, Polri, PMI Belu, serta unsur maritim lainnya. 138 TKBM Tapupu diperiksa kesehatan secara gratis, dimulai dari tahap screening, pengecekan sampel darah, pemeriksaan oleh dokter, serta pemberian obat dan pembagian sembako. Baksos ini diharapkan UPP kelas 2 Atapupu lebih dekat dengan masyarakat dalam mendukung kinerja kerja UPP Atapupu sebagai pelabuhan yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sementara itu, lewat salah satu kegiatan donor darah yang dilaksanakan, dapat membantu memenuhi stok darah di Kabupaten Belu, mengingat kebutuhan darah untuk 4 rumah sakit yang berada di Kabupaten Belu. Kami semua anggota Pelabuhan Tubuh diperiksa kesehatannya dan diberi pengobatan. Ada donor darah gratis, donor darah. Terus dari kantor dinas kantor Pelabuhan Tubuh memberikan sedikit sembako untuk semua anggota. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Harhubnas Nasional tahun 2023 ini yang kita laksanakan di halaman kantor UPP kelas 3 Atapupu. Adapun kegiatannya itu yaitu melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis buat masyarakat khususnya TKBM di wilayah Pelabuhan Atapupu, dan donor darah termasuk juga TKBM dan instansi yang ada di wilayah pelabuhan atau unsur maritim. Ya, ini kita buat ini untuk mendekatkan kita dalam hal ulang tahun Kementerian Perhubungan 2023 ini, menjadikan kita lebih berguna dan lebih dekat kepada masyarakat. Lewat kegiatan ini diharapkan sinergitas antar lembaga semakin terjalin demi mendukung keberadaan pelabuhan Atapupu di wilayah perbatasan RI RDTL. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi bersih sampah bertujuan meningkatkan kesadaran siswa SMK Pariwisata tentang masalah sampah plastik, membangun keterampilan sosial dan kerjasama, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam pengelolaan sampah plastik. Selain itu, menjaga kebersihan desa wisata dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Desma Center, sebuah lembaga konsultasi dan pendampingan pariwisata berkelanjutan yang berbasis di Jakarta dan Sumba Barat Daya, terus berkomitmen untuk memajukan pariwisata berkelanjutan. Sejak berdiri pada tahun 2010, Desma melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain dalam memfasilitasi pengembangan destinasi yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam rangka implementasi program Desma Center, SMK Pariwisata untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Sumba, serta untuk memperingati World Clean Up Day 2023, Hari Aksi Bersih-Bersih Sedunia. Desma Center menggelar kegiatan kampanye kesadaran aksi peduli lingkungan hidup dan perubahan iklim bagi siswa SMK Pariwisata di Desa Wisata Tebara, Kampung Prai Ijing dengan tema Clean Today, Sustain Tomorrow. Kegiatan menyasar beberapa lokasi, termasuk kantor desa Tebara, kantor kependudukan dan catatan sipil Sumba Barat, dan simpang loket Prai Ijing. Lebih dari 10 sekolah, termasuk SMKN 1 Waika Bubak, SMK Evata Omba Rade, Marapu Heaven, SMK Swasta Bakti Luhur, SMKN 2 Kota Tambolaka, SMK Pancasila,
SMK Katolik Sin Pieter Waika Bubak, Galeri Sumba, SMA Swasta Kristen Waikoro, SMA Kristen Waika Bubak, dan SMA N1 Waika Bubak berpartisipasi dalam kampanye ini. Saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi bersih sampah bertujuan meningkatkan kesadaran siswa SMK Pariwisata tentang masalah sampah plastik, membangun keterampilan sosial dan kerjasama, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam pengelolaan sampah plastik. Selain itu, menjaga kebersihan desa wisata dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Desma Center, sebuah lembaga konsultasi dan pendampingan pariwisata berkelanjutan yang berbasis di Jakarta dan Sumba Barat Daya, terus berkomitmen untuk memajukan pariwisata berkelanjutan. Sejak berdiri pada tahun 2010, Desma melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain dalam memfasilitasi pengembangan destinasi yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam rangka implementasi program Desma Center, SMK Pariwisata untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Sumba, serta untuk memperingati World Clean Up Day 2023, Hari Aksi Bersih-Bersih Sedunia, Desma Center menggelar kegiatan kampanye kesadaran aksi peduli lingkungan hidup dan perubahan iklim bagi siswa SMK Pariwisata di Desa Wisata Tebara, Kampung Prai Izing dengan tema Clean Today, Sustain Tomorrow. Kegiatan menyasar beberapa lokasi, termasuk kantor Desa Tebara, kantor kependudukan dan catatan sipil Sumba Barat, dan simpang loket Prai Ijing. Lebih dari 10 sekolah termasuk SMK N1 Waika Bubak, SMK Evata Ombarade, Marapu Hiven, SMK Swasta Bakti Luhur, SMK N2 Kota Tambolaka, SMK Pancasila, SMA Katolik Sin Pieter Waika Bubak, Galeri Sumba, SMA Swasta Kristen Waikoro, SMA Kristen Waika Bubak, dan SMA N1 Waika Bubak berpartisipasi dalam kampanye ini. Kepada para siswa-siswi SMK untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup dan menjaga terkait perubahan iklim yang ada di Sumba ini agar pariwisata di Sumba yang semakin meningkat sebagai salah satu tujuan atau destinasi pariwisata di NTT maupun di Indonesia sedang berkembang sehingga banyak wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Sumba. Semakin meningkatnya kunjungan wisatawan juga menimbulkan salah satu masalah, yaitu sampah yang ditinggalkan oleh para wisatawan. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh masyarakat, pemangku kepentingan lainnya, termasuk siswa-siswi SMK yang ada di Sumba ini, untuk sadar bagaimana menjaga Sumba agar bisa bebas dari sampah-sampah plastik dan juga sampah-sampah non-organik lainnya. Muhammad Bumbu Umbunai, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat, menyampaikan apresiasi atas peran Desma dalam membantu pemerintah Sumba Barat mengatasi isu lingkungan. Ia berharap kampanye kebersihan seperti ini akan terus dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih, terutama di wilayah Kota Waika Bubak dan Desa Wisata Tebara Kampung Prai Izing. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengelolaan lingkungan sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kegiatan pada hari ini, di mana siswa diajarkan atau disemangati untuk selalu cinta lingkungan, kemudian juga membudayakan akan penanganan sampah yang dihasilkan oleh setiap individu, karena pengelolaan sampah itu menjadi kewajiban bagi kita semua, tidak terlepas hanya untuk dari kami Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan tupoksi kami, tetapi keterlibatan seluruh masyarakat adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu sekali lagi kami berharap bahwa kegiatan ini terus ditingkatkan dan dilanjutkan pada hari-hari ke depan, sehingga
siswa dan masyarakat terus diajarkan untuk berbudaya yang mencintai lingkungan. Sementara itu, Yohana Landa, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Waikabubak, juga memberikan apresiasi atas keterlibatan Desma dalam kegiatan Sustainable Tourism Development, khususnya dalam melibatkan SMK di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Hal ini dianggap sebagai langkah positif dalam mengedukasi generasi muda tentang pariwisata berkelanjutan. Dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, itu sangat bermanfaat bagi setiap sekolah, terutama kegiatan ini didukung oleh Desma dan Miserior. Memang fokus pada pariwisata berkelanjutan, dan kami sekolah-sekolah merasa sangat bagus sekali karena kepedulian terhadap lingkungan dan juga terhadap kearifan lokal, terutama desa wisata itu makin ditingkatkan pada generasi muda. Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara, dalam rangka mempertahankan adat istiadat sekaligus melestarikan budaya Endelio, Tua Adat Wolobalu bersama pemerintah resmikan Rumah Adat Wolobalu, Desa Maurole Selatan. Sebanyak 2 rumah adat wilayah persekutuan Wolobalu diresmikan oleh Tua Adat dan disaksikan Wakil Bupati Ende, anggota DPRD, dan anggota DPD RI Angelus Wakekako. 2 rumah adat ini sudah puluhan tahun rusak dan baru selesai dikerjakan. Peresmian rumah adat ini diawali dengan tarian adat Wandapau dan tarian Gawi, dan dilanjutkan dengan Poto Wolorenggi Keli atau pengangkatan kepala kerbau dan kepala kuda ke bubungan rumah adat. Hermandala, kepala suku, saat sambutan menyampaikan terima kasih kepada pihak pemerintah, khususnya anggota DPRD Vincent Sangu yang sudah membantu sebesar 50 juta melalui dana pokir dalam pengerjaan rumah adat ini. Kepada pemerintah dalam hal ini, Wakil Bupati dan semua anggota DPRD diminta untuk bisa mengupayakan air bersih karena Desa Maurole Selatan susah air. Wakil Bupati Erikos Emmanuel Rede pada sambutan menyampaikan pihaknya membantu tahun depan, namun untuk jangka pendek akan mengirim mobil tangki. Ia berharap Kepala Desa segera membuat surat permohonan bantuan tangki air sehingga bisa secepatnya dikirim. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya saudara, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Dian Lenggu. Dan saya Brian Leolede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.